Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, pertama kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berikan nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita pagi ini, kita telah bisa hadir di dalam masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman. Sebuah kesempatan yang tidak semua orang miliki, sebuah kesempatan yang tidak semua orang punya. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Selanjutnya selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada Allah, semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, ini kan adalah suaranya kok alahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kami akan sampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan majelis. Apa gunanya itu kita sampaikan Bapak dan Ibu, supaya Bapak Ibu hadir ke rumah Sadiko tidak menjadi para sosial-sosial, supaya Bapak Ibu hadir ke rumah Sadiko tidak merasa rugi. Maka jangan karena ceramah itu di dalam rumah saji, di luar pun bisa, di rumah pun bisa. Tapi memang Bapak dan
Kan ya Pak. Di dalam niku jangan kaci ilmu 1000 macam bisa cari ceramah. Start pengajian itu kayak itu biara. Karena memang sumbernya cieknya Bu. Bapak sampai ada nasamu pengajian itu dari guru ke guru apa? Karena memang sumbernya cieknya. Tidak pakai juga. Apakah akan berkurang nilai keutamaannya? Tidak. Bapak dan Ibu yang saya hormati ini, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita dari hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, tidaklah satu kaum Bapak dan Ibu yang berada di dalam masjid, di dalam rumah-rumahnya Allah. Jadi rumah Allah aku data dunia aku data bumi itu adalah masjid. Yang duduk mendengarkan, membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Kecuali Allah akan berikan tempat keutamaan untuk mereka. Yang sampai itu yang kamu kata Nabi Muhammad SAW, mereka akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Turun malaikat dari langit, pai ke rumah saji ko Bapak dan Ibu tiba dari rumah saji, yo kambangan sayurnya Bu. Ya Bu. Jadi carilah kata wah. Kau ibu carilah kata malaikat itu. Jadi carilah kata Bu. Malaikat itu tidak nampak ada orang Bu. Malah kalau nampak makin didu adanya. Tambah nampak wajah lihat kata arah gitu. Abisa lari dari rumah saji ko adalah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW akan turun malaikat dari langit, lalu kemudian tiba di rumah sajiku Bapak dan Ibu nyo bantang kapaknya. Setelah nyo kembangkan sayapnya, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong Engkau ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikut di rumah nggak dapat kau kalau sedang menangai itu di rumah walaupun isinya sama, walaupun rancak, ya Bu. Kok rancak-rancak orang bagi pengajian banyak di YouTube Rasul lain. Santiang-santiang daripada guru-guru yang ada di sebuah. Tapi nan menaungi tadi anda ada di rumah itu dong. Di mana dapat naungan dari malaikat itu kalau seandainya awak mendengar ceramah di dalam rumah sana. Jadi ibu-ibu supaya semangat kok. Saya udah merasa rugi, ada rumah halau, ada dan malaikat campur di bisa jawab mah. Sambil bagoleh-goleh bisa aja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang pertama. Bahkan di dalam hadis lain Bapak dan Ibu disampaikan sampai Bapak dan Ibu kalau seandainya ada yang model itu, ikan-ikanan ada di dalam laut itu satu berdoa. Tak malaikat saja dah Bu. Jo lawak satu berdoa Bu. Lauk kapare berdoa juga. Saya tahu jo lauk kapare Bu. Baik. Lauk mungkuy berdoa juga. Lauk puyuh berdoa juga. Apa yang didoakannya? Untuk diberikan ampunan kepada orang-orang yang ada di rumah sakit doa. Amin. Wah, jiwa pendek-pendek tahu. Supaya semangat awak ke masjid Quran. Apalagi sebentar lagi ke bulan suci Ramadan kok. Di bulan suci Ramadan tu mah diundang guru bagian pengajian. Supaya sana awak di sini, supaya ada rasanya tak rugi awak maka ikut di kanan-kanan. Oh, aku berharap dapat doa lo dari malaikat Allah. Dapat doa lo dari lagu uyuh. Lagu alah. Halo, iya baru. Lalu yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan turunkan rahmat. Allah berikan rahmat untuk mereka. Perlukah rahmat Allah untuk kita Bu?
perlu. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak masuk surga seseorang manusia itu karena amalan-amalannya. Jadi untuk kita ketahui Bapak dan Ibu, awak masuk surga gara-gara amalan awak no. Apa yang bisa membuat amalan awak masuk surga? Rahmat Allah. Amalan awak itu terlalu kecil untuk mendapatkan surga sebenarnya. Sedangkan Nabi Bu, alun bisa amalan boleh untuk mengganti surga kata Nabi. Padahal kalau disalib Bu, amalan Nabi luar biasa. Nabi Bu sholat malam saja, si rakaat aja baru surat nanya bacanya Al-Baqarah dan Imran. Sarakaat. Alih dan nama raja Tuhan. Kata Nabi amalan yang model itu alun bisa mengganti surga itu. Alun bisa aja. Terlalu kecil amalan-amalan kita kok untuk mendapatkan surganya Allah. Nabi aja sholat malam sampai bangkat kakinya menahan panen. Sarakaat surat Ali Imran yo Al-Baqarah nanya baca. Kata Nabi alun cukui amalanmu untuk mendapatkan surga itu. Apalagi awak. Awak kalau sholat malam mungkin cari ayat yang pendek. Kok dapat diulang-ulang itu. Berharap masuk surga Allah. Tapi nasarananya kepada orang yang masuk surga itu masuk surga karena rahmat Allah. Terlalu kadang surga itu. Bapak kadang Bapak dan Ibu, kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia ini. Apa yang ada di surga Bapak dan Ibu? Kalau seandainya dibanding-bandingkan kata Nabi seperti seseorang kagak di tepi pantai, dia tahu di pantai kok. Ayo kalau saja terapung tuh ya Bu, turun awak ke bawah. Ibu di sini ambil jari kelingking tuh bandaman ke dalam laut itu. Kata Nabi, angkat jari kelingking tadi, cari air nan laki di jari kelingking, cari air nanti. Air nan laki di jari kelingking itu adalah nikmat yang ada di dunia ini kepan. Nan tinggal di bawah saja terapung tadi Bu, sadu lah sampai ke pulau-pulau nen. Itulah nikmat yang nanti ada di dalam itu. Alih sepanjang kira-kira Tuhan. Nan laki di jari kelingking Bu, ndak awas sudah punya kodo. Bara masyarakat yang tinggal di Bukit Gambir ke Pencau ke lagi nan seketek-seketek tu nah. Tambah lo yang pesa baru, malimpah lo kalau buau. Nah, mungkin Gambir dapat buau dia gelap. Nan saketek tadi Bu. Bagi. Kadang masih rapuh Bu. Kadang tak tahu jo halal jo haram Bu. Kadang tak tahu jo mana jo salah lek. Lupa dengan kewajiban. Lupa dengan larangan-larangan Allah untuk mendapatkan satu tobat. Jadi terlalu besar surga Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan amalan-amalan manusia. Kata Nabi saja di surga itu kan orangnya elok. Semuanya lengkap. Bahkan kata Nabi di surga itu nanti penduduk surga itu pakai sapu tangan itu Bu. Saya tahu sapu tangan Bu. Lah ada sapu tangan selalu yang meja gua. Ada sapu tangan selalu yang meja gua. Ndak sapu tangan itu paling sangat itu pulang kandang gua. Mungkin ada dulu saparu itu. Kata Nabi, sapu tangan penduduk surga itu saja alun sebanding jadi nyalisi lain. Aku no sapu tangan Bu. Malah ulah aku ini. Sapu tangan penduduk surga saja baru selalu ikut Bu alun ada bandingannya di dunia juga isi lain. Apalagi kalau istana sampai. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini majelis Kobo mendatangkan rahmat Allah. Tidak sampai kalau seandainya dari rumah mendatangkan. Lepas kalau jauh mendatangkan dari rumah lain. Tapi nak rahmat jo tadi tidak nyemperoleh rugi. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, dan ketiga manfaat
keutamaan orang yang mendengarkan ceramah di masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Kayak tangan apa? Dan dia mau jawab dengan sedih keuang. Ada. Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya bu mendengar ceramah, mah bisa tak kalau oke? Itu tanpa tandang mah. Sedangkan di rumah wak cukup mati lampu ala, AC lah itu. Tapi yang tidak tanam, putar kalau putar dan tidak tidur. Matu tak dia nak mola. Lalu di rumah saji mendengar ceramah, lah melantun disuruh Ustaz lagi pengajian. Tak sanda sakete. Kalau bisa tak? Allah berikan ketenangan. Itu bedanya, Bu. Nah, tapi janganlah belum nama ceramah, Bu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Kalau waktu cari ketenangan tuh, Bu, di rumah saji kok. Kok Ibu rasanya gelisah, galau, banyakan ke rumah saji, insyaallah akan dapatkan ketenangan. Dan banyak Ibu duduk dalam lapangan. Karena Ibu di lapangan tambah ada tanah awak. Apalagi kalau saku-saku tak ada, Ibu di rumah Ibu utang lah pakai. Itu tambah beban dong. Awak lah galau, awak lah nak tanam dong. Hutang ditambah dua, tentu makin bertambah beban yang ada di dalam isi kepala awak. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah akan berikan ketenangan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang sampai keutamaan majelis ilmu itu, kata Nabi Muhammad SAW, mereka akan dibangga-banggakan oleh malaikat Allah di langit. Ya, bara banyak malaikat Allah tuh, sampai rumah banyak tuh. Karena dalam hadis disampaikan setiap hari 60.000 malaikat naik dari bumi ke langit, tak pernah turun dong. Tiap hari. Nah naik tadi pun tak pernah turun. Tiap hari malaikat naik ke langit 60.000 banyaknya. Jadi menjadi artis awak di langit. Kalau kini awak jadi artis di dunia gua, mungkin orang yang kata ayu tahu kini buat orang-orang yang ada di Indonesia. Terkenal awak sampai di sinarnya. Berapa manusia banyaknya? Paling 6 miliar, 7 miliar manusia banyaknya. Itu yang tahunya, Bu. Tapi orang yang menghadiri majelis, Allah akan berikan, dia akan disebut-sebut menjadi makhluk yang terkenal di langitnya Allah, menjadi orang terkenal oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Malaikat Allah. Tiap hari betul. Tiap hari itu bukan naik malaikat 60.000 banyak. Sadona naik tidak pernah turun. Nyu naik tarik. Ama banyak pada penduduk awak di Sikobo. Anak naik saja mungkin lo seranding jawab. Nah naik saja. Tapi kata Nabi mah tiap hari naik saja. Bapak Ibu yang saya hormati, aku supaya kita Bapak dan Ibu tidak marah rugi dong. Walaupun dalam pengajian awal, tidak usah pandang-pandang ustadznya, Bu. Tidak usah pandang-pandang siapa yang bagian pengajian. Karena nanti pengajian sampai tadi itu, Bang, tidak guru-guru dan ada risiko dong. Yang akan memberikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kami dong. Yang kami nerima Ibu dan kemagian tidak kami dong. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Yakinlah Bapak dan Ibu, setiap yang kita kerjakan hari ini pasti Allah akan berikan balasan nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan